mau jadi bagian dari Dendi Santoso Soccer School? Ayo daftar dan bergabung bersama kami di sini. Ebola, Edan Bola RCBFM. Ebola, Edan Bola RCBFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema. Nah, analogi gampangnya gini. Anak, katakanlah dia jadi santri gitu ya. Terus di pondokno ketika dia sudah banyak ilmu, banyak manfaat yang dia terima di sekolah pondoknya. Besar jadi ustadz, punya pondok pesantren, jadi kiai dan lain-lain. Nah, sama halnya juga dengan sepak bola. Hampir semua pesepak bola itu juga berawal dari pendidikan yang tersusun secara bagus dan sangat tertata. Nah, kali ini cita-cita tersebut coba akan dilakukan oleh salah satu pemain Arema FC yang notabene memang dari awal karirnya terbentuk benar-benar dari bawah. Dendi Santoso, apa kabar Sam? Alhamdulillah. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Tahes? Alhamdulillah, Tahes Komes. Nyonya Vivi, apa kabar? Alhamdulillah. Tahes. Alhamdulillah Tahes. Nah, sudah dipublikasikan Dendi Santoso Soccer School. Itu terilhami dari mana? Dari siapa kok moro-moro? Aku bikin Dendi Santoso Soccer School nih. Awalnya itu kok Diki? Awalnya sih ya karena saya kemarin mengisi waktu di lisensi itu ya. Terus saya sering kumpul sama teman-teman dari pemain kan banyak, terus ada pelatih-pelatih dari SSB juga. Oke. Akhirnya tukar pendapat lah, gimana gini-gini. Oh, ternyata mengasihkan juga gitu. Akhirnya saya ingin kayak punya sekolah sepak bola lah. Akhirnya saya sharing sama beberapa pelatih saya. Ya, terciptalah Dendi Santoso Soccer School. Nggak bisa dipungkiri bahwa memang sekarang sepak bola ini jadi profesi yang sangat amat menjanjikan. Hanya memang benar-benar harus ditata dari kecil. Nggak syukur main bal-balan, terus gak rugi wotangene, akhirnya antara dadi abe enggak. Mungkin faktor luck juga akan sangat berpengaruh. Nah, di Dendi Santoso Soccer School, dari dini, ini benar-benar tidak hanya dipupuk, tapi juga akan ditata dan diarahkan. Konsepnya seperti apa, Mbak Vivi? Konsepnya Dendi Santoso Soccer School itu mencetak nah, anak yang atau bakal pemain sepak bola itu seperti apa? Ya itu. ya kalau saya sebagai pelaku sepak bola kan, yang pertama harus kita dasari itu, yang penting anak itu senang dulu dengan bola. Oke. Apalagi kan saya ngambilnya di grassroots ya Mas. Yang penting dia suka dulu, yang menyenangkan lah. Sepak bola itu menyenangkan. Bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Terus kalau kita sudah senang, akhirnya kita bentuk attitude yang bagus. Mau gimana pun kalau kayak seperti saya ini, kalau attitude-nya juga nggak bagus ya tidak bisa, karir kita cuma juga lah ya. Oke. Sebagai seorang ibu Mbak Vivi, artinya kan sekarang gini, era modernisasi ya, teknologi sekarang kan nggak bisa dipungkiri cukup mempengaruhi terhadap psikologis anak ya. Nah, apa sih manfaat sebenarnya anak itu harus seperti ini, harus seperti itu? Katakanlah, apakah harus anak itu mesti main sepak bola? Nah, karena sekarang ini kan eranya digital ya Mas. Jadi anak tuh sekarang umur balita aja udah mainan HP, udah nonton YouTube gitu kan. Nah, lebih baik itu anak itu diarahkan ke hal-hal yang positif. Contohnya sepak bola. Sepak bola itu kan selain kita belajar untuk bersosialisasi, juga bisa apa ya?
iya sehat juga kan olahraga gitu. Terus lebih positif kan Mas. Dan sepak bola itu salah satu olahraga yang menjanjikan. Nah, profesi yang menjanjikan. Oke, jadi gini. Profesi yang menjanjikan. Anak Anda aktif, manfaatkan, arahkan yang benar. Jangan sampai ketika dia aktif, kemudian dia pinter, main gadget, nanggung. Oke, silakan main gadget, mungkin ada manfaatnya. Tapi dengan sepak bola, anak kecil main sepak bola, manfaat yang didapat selain fisiknya akhirnya nanti bagus, secara mental teamworknya juga akan bagus. Ada manfaat lain nggak, Sam Dendi? Di sepak bola. Di sepak bola bagi anak-anak. Bagi anak-anak ya akhirnya kita bisa mendorong kita untuk berprestasi dan percaya diri lah Mas. Kalau menurut saya ya di dalam sepak bola kan pasti kita lebih teamwork, terus kerjasama dengan anak-anak kecil. Meskipun, sosialisasinya bagus. Ya, meskipun mungkin agak susah ya kalau di anak kecil, mungkin lebih sabar lah, bukan susah, lebih sabar yang. Tapi itulah tantangan kita untuk gimana sih kamu bisa bermain sepak bola yang menyenangkan, terus berattitude yang bagus, dengan teman sopan, dengan pelatih sopan, terus ditambah juga berprestasi. Kadang kita di usia dini itu kadang kita kalau tanding itu kan pasti yang ditanya gini, menang piro? Ya kan, jangan menang piro gitu. Padahal di usia dini itu kalau menurut saya yang penting itu gimana kita bermain sportif. Lawan itu sebetulnya bukan lawan ya. Itu hanya beda kostum aja. Teman tanding. Teman tanding sebetulnya kan teman tanding itu. Kalau kita sama-sama melawan kan akhirnya kita saling mencederai. Kalau kita harus mengenalkan itu sih. Sebetulnya itu main bola itu menyenangkan gitu. Itu bukan lawan, itu cuma beda lawan tanding aja. Jadi jangan sampai kamu mencederai. Kalau ada yang jatuh kita angkat lagi gitu. Saya tonjolkan itu dan apalagi di grassroots itu lebih mengutamakan apa ya, kayak dasar-dasar sepak bola gitu. Kayak passing yang bagus, terus kontrol yang bagus gitu. Apalagi ditunjang dengan lapangan yang bagus kan insya Allah kita lebih di usia yang agak 15 atau ke atas kan pasti lebih lah daripada yang kalau kita latihannya ada yang mengganggu lah, katakan kalau hujan terus nggak bisa dipakai baik. Artinya apa? Sedari kecil bahwa memperkuat mental bagi anak itu sangat penting gitu ya. Betul ya, melalui sepak bola hal itu bisa didapatkan. Nah, kemudian sepak bola menjadi profesi yang menjanjikan. Aku paling penasaran. Piro sih Raya Pani jadi pemain bal-balan gitu? Ya, alhamdulillah kafe iso. Karena sepak bola saya bisa. Cukup apa lebih dari cukup? Lebih dari cukup. Cukup buat beli mobil. Oke. Kontrak satu musim ratusan juta? Ya, alhamdulillah berkat doanya dari teman-teman sekalian. Iya atau enggak? Ratusan juta iya atau enggak? Pokoknya itu profesi yang menjanjikan. Profesi yang menjanjikan. Tapi harus diarahkan sedari dini. Ya, nah, betul. di Dendi Soccer School ini seandainya anak ponaan putu daftar di Dendi Soccer School ini, manfaat apa yang bakal didapat? Yang jelas kan kita mempunyai pelatih yang berlisensi, terus ditunjang dengan lapangan yang bagus, terus peralatan di sana juga saya rasa sangat bagus. Makanya saya berani untuk membuka ini. Saya bukan menjamin ya, tapi saya berusaha. Kamu bisa kayak gini, kamu daftar ke sana tidak harus kamu bisa dulu gitu. Kan rata-rata kan saya seleksi gitu kan. Kan rata-rata orang tua itu takut, waduh, jangan kan gitu. Teman saya aja tanya. Sistemnya seleksi emang lah anakku gak iso apa-apa sih, anakku baru bisa gini. Saya bilang, kalau anak kamu sudah bisa sepak bola, ngapain kamu sekolah gitu loh. Ya kan? Gitu. Makanya saya nggak menjamin, tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau kamu nggak bisa passing, insya Allah, karena di itu saya akan setiap latihan itu saya rencananya itu saya kasih video biar saya tuh bisa mengevaluasi setiap latihan. Oh, kekurangan anak. Dan orang tua tahu progresnya. Jadi setiap anak akan dapat dokumentasi secara detail. Iya. Oke. Kan setiap 4 rapot ya. 4 bulan sekali itu saya ada kayak rapat sekolah gitu loh. Setiap latihan saya mendokumentasikan setiap latihan itu. Oh, anak ini dari yang nggak bisa gini jadi bisa gini gitu loh. Pertama kan saya lihat seleksi itu saya lihat
kenapa sih saya mengadakan seleksi untuk saya melihat niat iya anak ini gimana sih, cuma itu sih Mas. Nanti kalau saya punya datanya berarti kan saya lebih enak melatihnya kan. Oke. Kalau kita belum punya data kita sulit. Ternyata anak ini sudah bisa passing, ngapain saya kasih gitu. Kalau kita seleksi dulu kan kita punya data untuk kemana sih kita tujuan kita itu mau kemana sih ya. Kalau saya punya data akhirnya saya kerjasama dengan pelatih-pelatih lain ini loh, kekurangan si A ini, kekurangan si B ini, kekurangan si C ini, jadi setiap anak kan beda-beda. kita punya keunggulan sendiri-sendiri. Baik, artinya kan secara teknis ya. Iya. Nah, kemudian apakah secara teknis besarnya kan Dendi Santoso ini kan berawal dari si anak-anak dari Akademi Arema toh, akhirnya sampai sekarang. Apakah hal yang didapat dari kecil kemudian didapat sekarang itu akan diaplikasikan semua di Dendi Santoso Soccer School? Iya. Iya, karena semuanya Kembali saya ilmu. iya, apalagi saya kan diciptakan lah ya dari Akademi Arema itu Zamannya Pak Ngulem. Iya, saya tapi gelombang kedua. Gelombang kedua. Gelombang kedua. Ronaldo Faris itu gelombang pertama. Akhirnya saya menjiplak inilah. Kalau kamu benar-benar dilatih terus dengan fasilitas pada saat dulu itu kan ya bagus. Akhirnya saya lebih cepat gitu loh, Mas. Oh, Maksudnya, gitu. Katakan kemampuan saya lebih cepat bisa lah, iya. Oke. Nah, artinya ketika dengan fasilitas yang memadai, ditunjang fasilitas yang memadai itu sangat membantu. Sangat nah, membantu. di Dendi Santoso Soccer School fasilitas yang memadai dan akan membuat si anak ini berkembang sepak bolanya itu apa saja? Lapangannya ditelike kayak opo, sukete opo, kayak terus lek udane opo, terus apa kudungi, apa ya opo. Nah, ini seperti apa nih? Kalau di sana sih yang jelas Di AB ini? Iya, AB mini Mini stadium itu. Oke. Yang jelas rata. Terus kalau meskipun hujan masih bisa dipakai meskipun. Dia udah standar FIFA. Standar FIFA, lapangannya standar FIFA. Lapangan standar FIFA. Meskipun panas juga masih empuk. Oh, oke. Hujan juga masih bisa dipakai. Jadi rata. Yang jelas saya pingin rata dulu. Terus rumputnya bagus karena apa? Yang pertama kan kita ambil grassroots Mas. Oke. Grassroots kan latihan-latihan dasar yang saya rasa mutlak harus diajarkan. Makanya saya pingin di situ kalau kita latihannya passingnya bagus dengan rumput yang rata itu ya saya rasa akan lebih cepat bisa saya menghasilkan pemain yang bagus. Memang sih kalau di Malang Raya lah ya, kita kalau ambil global Malang Raya, Malang Raya ini kan lapangan bagus bisa dihitung dengan jari. Nah, dan sebagai pemain sepak bola, apakah fasilitas lapangannya bagus ini benar-benar akan berpengaruh? Kalau dari saya profesional sangat pengaruh. Ketika akhirnya sekarang jadi pemain profesional ya? Iya, sangat pengaruh. Ketika dulu di waktu akademi dapat nggak lapangan bagus? Dulu yang akhirnya bisa membuat Dendi Santoso ini berkembang secara skill. Dulu mungkin zaman di dulu Sengkaling jarang ada ya akademi. Dulu di Sengkaling saya latihannya. Di latihannya ya nggak besar sih emang. Dulu saya masuk itu kalau nggak salah akademi dulu itu usia 14 sama 16. Saya masuk usia 14 itu saya latihan di Sengkaling saya dulu. Oke. Dengan ya rumputnya bagus, rata. Akhirnya program dari pelatih itu berjalan terus. Katakan contohnya gini Mas, program sekarang latihan game, terus tiba-tiba hujan, lapangan menggenang, kan nggak bisa dipakai. Akhirnya latihan lari, ya kan? Oke. Maksudnya menunda latihan kan akhirnya. Termasuk ketika mungkin passing, crossing, kontrol, jadi lepas semua. Seandainya lapangan itu tidak rata. Iya. Nah artinya di Dendi Soccer School ini fasilitas yang memadai yang tentu saja bakal menunjang skill anak tersebut itu bisa didapat gitu ya. Iya. Nah, selain lapangan fasilitas yang memadai tersebut untuk anak-anak, apalagi yang mungkin berbeda dengan sekolah sepak bola yang lain di Dendi Santoso Soccer School ini? Di sana ada tribun yang enak buat kalau orang tua mengantar. Oh, gitu. Terus ada kafenya juga. Ya, Fasilitas lengkap. Fasilitas lengkap iso nginep di kono lan.
Bisa tenda. Mungkin bisa. Nanti bikin camp ya. Ada. Kalau usia segitu kan masih belum bisa gym ya. Tapi di sana ada gymnya. Ada. Terus ada lagi, kita nanti akan ada bintang tamu. Bintang tamunya itu dari pemain-pemain yang sudah pemain-pemain profesional. Rutin. Ya. Rutin. Berarti ngejak aja seprofesi. Nah, iya. Katakan kalau anak kecil didatengin, apalagi didatengin Mas Hanif atau Mas Bagas kan, itu kan secara nggak langsung memotivasi. Anak ya. Timbang tak tekani ngono ya. Iya. Oke. Mungkin itulah karena kalau kita nggak perlu apa-apa sih, kita cuma didatengin aja sebagai anak memberi motivasi lah. Diajak ngobrol, diajak belajar pasti mungkin mereka seneng ya. Karena saya dulu waktu di akademi itu kita latihan tiba-tiba kan ada pemain kayak Sony Kurniawan gitu ngajak ngobrol. Siapa namamu? Kita kan akhirnya anak kecil kan bermimpi okay. jadi Baik. seperti itu. Karena itu saya punya pikiran kayak gitu itu karena saya dulu waktu latihan mengalami hal gitu kan, didatengin Sony Kurniawan terus ada Emilio Sergi baru datang gitu. Seneng kan. Motivasi. Oke. Jadi itu juga bagian poin penting yang berbeda dengan SSB sebelumnya. Nggak bisa dipungkiri Dandi Santoso masih aktif sebagai pesepak bola. Artinya kan secara koneksi masih oke lah ya. Nah, dan itu akan dimanfaatkan ya. Bukan memanfaatkan. Ya itu tahu memanfaatkan. Ya Kan sebagai teman. Tapi kan untuk anak-anak manfaatkan. Iya, biar banyak Barokah. Biar Malang ini banyak muncul bibit-bibit Kan, pemain. Kita nggak bisa mungkiri apapun panggilan timnas. Orang Malang pasti ada. Oke. Pasti panggilan timnas pasti ya. Wong Malang itu nyangkut mesti. Jadi pasti kan berarti kan di Malang itu bibit-bibit yang bagus ya. Berpotensi. Nah, kemudian gini, apakah kan jarang loh ada pesepak bola aktif sudah mengelola sekolah sepak bola atau klub kayak gitu ya. Nah, ini mungkin orang kalau melihat Dandi Santoso Soccer School. Ini si pemain padahal masih aktif. Ini harapannya kan pasti punya harapan tersendiri ya calon orang tua siswa. Ini seperti apa Dandi Santoso nanti terjun mengelola secara langsung, ngelatih secara langsung? Ada waktu nggak? Apalagi kompetisi mau mulai loh. Ya, yang pertama itu sih pertanyaan yang sering emang kamu Iso jamin nggak Dandi Santoso bakal turun lapangan nih? Kan saya punya teman-teman pelatih juga kan. Jadi kan setiap ada apa-apa kan mesti komunikasi. Oke. Yang pertama itu, yang kedua saya tidak lepas tangan. Tidak lepas tangan juga. Gitu. Dan saya juga nggak tanggung jawab saya sebagai pemain Arema itu tetap saya menomorsatukan karena itu masih saya masih fashion saya di pemain. Jadi saya nggak bisa. Nggak bisa bisa lah ya. Jadi ya saya kan tidak mengganggu lah saya rasa. Katakan saya latihan sore juga nggak mengganggu, latihan pagi juga nggak mengganggu. Fleksibel. Karena ada yang mendampingi saya kan, karena ada pelatih. Jadi yang lain. Saya rasa nggak mengganggu lah. Nah, kemudian soal rapot tadi saya juga penasaran, apakah Dandi Santoso mau akan melihat secara langsung, memberikan penilaian secara langsung? Iya. Kan calon pelatih loh ya. Calon pelatih. Amin. Ya kan ada videonya juga kan pasti. Makanya saya salah satu yang beda itu Mas. Kita ada videonya. Jadi orang tahu progresnya, orang tua tahu. Per individu itu ya? Iya. Jadi kita bisa menilai. Bisa melihat secara. Berarti sing nyuting kerjaannya lumayan nih gitu. Lumayan. Alhamdulillah kita punya media yang top. Alhamdulillah. Ya meskipun enggak, itu yang penting itu kita sebetulnya saya nggak perlu banyak sih. Di situ itu nggak perlu banyak anak. Saya rasa 60 siswa itu sampai 75 itu saya rasa cukup, karena kalau saya terlalu banyak juga nggak maksimal yang penting kualitasnya. Nah, jadi ini yang juga berbeda, selain nanti akan ada motivasi dari memanfaatkan koneksi. Nah, yang berbeda juga adalah nanti setiap anak akan dapat dokumentasi data rapot yang lengkap per individu. Artinya mungkin Anda sebagai orang tua bisa melihat secara langsung datanya bagaimana, dokumentasi anak opo ketika passing si nyocor opo gak, kan ngono ya. Nah, kalau bapaknya atau ibunya narsis, karena diupload aja di media sosial sudah ada dokumentasinya, kan gitu ya. Nah, selain itu apa yang berbeda di Dandi Santoso Soccer School? Yang saya penasaran juga kan gini,
saya punya anak, misalnya ikut SSB, yang saya tanya, ini SSB aktif gak ikut turnamen? Kan ngomongin mental nih, kan mental bertanding harus punya, mental bersaing, berlomba itu kan ada. Dan di Santoso Soccer School bisa menjanjikan apa untuk mungkin turnamen-turnamen, pengalaman-pengalaman yang bakal didapat oleh para siswa ini. Itu wajib ya saya rasa Mas. Kalau mengikuti turnamen itu saya rasa hukumnya fardu ain. Fardu ain. Siap Haji. Jadi kan kita punya program dalam waktu 1 tahun gitu kan. Terus dibagi lagi 1 bulan. 1 bulan itu berapa kali latihan dalam 1 minggu. Dalam 1 bulan itu per minggu keberapa kita lihat uji coba. Nah, jadi kan kita bisa melihat anak ini kemampuannya sudah meningkat apa belum dengan cara ya diuji cobakan itu. Kalau kita ketemu terus kan kita nggak tahu kemampuan dia meningkat atau enggak. Jadi ya kalau turnamen ya kita harus wajib kita mengikuti. Meskipun itu kita pertama kali ikut nggak, maksudnya sering kalah ya nggak. Saya rasa nggak masalah, kita bukan cari kalah menang di situ. Yang penting saya bertanggung jawab ke anak itu, ke orang tuanya. Saya yang penting saya bisa mendidik anak sampean. Kalau saya ngomong gini-gini terus saya nggak melakukan, dosa kan tanggung jawab juga. Berarti gini. Mengiming-imingi. Nah, jadi gini, artinya itu kan ini upaya jariah dari seorang pesepak bola gitu ya. Upaya jariah artinya kan memberikan dan menerapkan ilmu yang didapat selama ini. Artinya anak Anda ingin seperti Dendi Santoso, dari kecil dapat pelatihan sepak bola yang tertata, terpola, kemudian akhirnya dia berkembang dengan fasilitas yang sangat amat memadai, ditunjang hal itu, kemudian ketika akhirnya nanti benar-benar tertata dan jadi profesional, jadi profesi yang menjanjikan, kontraknya ratusan juta rupiah. Amin. Nah, caranya gimana? Cara daftarnya kan sudah dibuka toh? Sudah. Pendaftaran sudah dibuka sampai kapan? Pendaftaran dibuka dari tanggal 25 sampai 2 Juni. 2 Juni. Tanggal 3 kita seleksi. 3 Juni seleksi. 3. Nah, emang seleksi ya apa angel nggak seleksi ini nanti? Oh enggak. Jadi kita tuh ngelihat jadi bukan Yang diseleksi itu apa toh? Yang jelas itu kan kayak tadi saya pengen datanya itu loh Mas. Oh, data aja. Kayak kita, katakan kita baru libur panjang. Kita kan pasti tes toh. Kita pasti kayak tes bib lah katakan. Kayak kalau di Arema itu kan kadang kita tes lari gitu. Kuat nggak hari ini? Nah, nek kuat apa ya wis aku tak latihan teknik. Oh, sebenarnya seleksinya gampang. gampang banget. Ya, untuk saya untuk mencari data. Data dan ini anak itu memang passionnya nggak sih, dia bersungguh-sungguh nggak? Oh, suka sepak bola nggak? Suka sepak bola Oke. Tak kira seleksi udah pintar main bola ya enggak. nggak? Saya cuma memerlukan data itu untuk latihannya itu. Baik. Karena kalau saya punya data yang jelas saya bisa Anak ini kurangnya apa gitu ya? kurangnya apa? Gitu. Anak A, B, C kan pasti keunggulannya beda-beda kan. Kekurangannya juga beda-beda. Akhirnya saya bisa kekurangannya langsung bisa gitu ya. bisa diajarin. Oke, baik. Tuh. Nah, kemudian seleksi tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni. Lalu kalau ada yang katakan belum bisa gitu mungkin ada yang gelombang 2. Nah, nanti gitu. mungkin ada seleksi di gelombang kedua. Gelombang kedua informasinya menyusul. Iya. Menyusul. Mungkin sekitar tanggal 17. Nah, untuk bisa dapat informasi lebih lengkap, IG-nya ada di @dendisantoso.soccer.school. Oke, Ini baik. ada di bawah ya. Nah, penasaran? Wes gue nek anu DM nang aku ya. Oh, nggak oh, nomor handphone kan ono. Oh iya, ada Nomor handphone kontak piro? juga di 0822 333 70341. Nah, kalau misalnya gak nyatet, gak sempet nyatet, balik nono puterannya ya. Iya. Kemudian alamat ininya, officialnya? Di Bunga Cengkeh nomor 34. Nanti ada infonya di IG-nya Mas Dendi, di IG saya juga ada, di YouTube-nya Mas Dendi juga ada. Enak. Subscribe ya. Oke, Mbak Vivi ini kan manajer Operasional. manajer operasional. Waduh, si ibu-ibu kesibukannya tambah-tambahin. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kontak personnya? Ada di Instagramnya di @dendisantoso.soccer.school atau di nomor WA 0822
333-703-41. Oke, baik. Atau kalau enggak di IG-nya Mas Dedi ada, di IG saya ada, atau di YouTube channelnya Mas Dedi juga ada. Di subscribe. Oh ya, sama ini juga. Office-nya sementara ada di Jalan Bunga Cengkeh nomor 34 Malang. Oke. Jadi informasinya cukup lengkap. Nah, ini kan gini, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dan Mas Dendi, dengan fasilitas, luar biasa lah ya. Fasilitas luar biasa. Kemudian ono koneksi mang yang dimanfaatkan. Kemudian rapot per individu, dokumentasi per individu. Iki nih, kalau saya melihat biayanya besar nggak sih Anjen? Untuk biaya sih enggak sih Mas. Katakan untuk fasilitas yang segitu ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu. Ratusan. Gak berjujut ya? Waduh, ya enggak Mas. Karena kan ya bisa menjangkau semua kalangan. Oh gitu. Dan di situ juga saya mengadopsi dari akademi saya dulu di Arema. Mungkin ada beasiswa. Dulu saya ada beasiswa. Nanti ada beasiswa? Iya, juga. kalau ada yang berprestasi ada Prestasi beasiswa. nanti ada beasiswa. Oke. Jadi saya dulu nggak ada takut. beasiswa. Gitu. Makanya saya sering mengadopsi. Dulu bagusnya akademi dulu apa? Saya pakai di punya saya lah. Siapa tahu nanti muncul Dedi selanjutnya. Harus muncul Dedi Sunarto selanjutnya. selanjutnya. Nah, Parisi selanjutnya. selanjutnya. Oke. Karena Malang itu potensinya besar. Oke. Nah, jadi wes gak usah ragu-ragu karena kalau kita melihat fasilitas jutaan ya enggak iso norgo no rupa gampangnya ngono lah ya karena lancene niat ya udah kita harus total karena gini kalau memang sudah tertata terpola ya nanti tinggal panen kan gitu panen kontrak per musim ratusan juta. Nah, daripada buat beli kuota ya Mas, mending anaknya diarahkan ke Dendi Santoso Soccer. Saya ngerti sing enak oleh beasiswa kan. Nah, sebenarnya gini, ini menurut pribadi saya nggak hanya beasiswa. Jadi gini, kan Dendi Santoso ini calon pelatih nih. Kalau misalnya dia tadi pelatih, nemu Tapi aja dongakno aku ndang-ndang latih sih lho. enggak misalnya nanti, misalnya nanti dia tadi pelatih, terus murid-murid iki ono sing enak digawa. Kebanyakan pelatih kan kayak gitu ya Dan ya. Amin. Harus apa? Harus. Artinya kan kalau ada murid, oh iki potensi iki, kemudian jadi pelatih kan pasti dikasih kesempatan kan? Pastilah. Tapi empen pensiun. Contohnya aku kan. Ada yang ditambahkan Sam Dendi Mbak Vivi? Sudah sih. Enggak cukup. sih ya, saya rasa Kalau misalnya jangan berkecil hati katakan orang tua itu anakku gak iso, anakku belum bisa bal-balan. Saya bukan mencari awakmu iso bal-balan sih. Saya ingin memulainya semua itu dari nol kan. Alangkah lebih enak kan gitu ya, Mas. Memulai dari nol. Ingat ya, memulai dari nol artinya kan jangan takut waduh seleksi mesti enak. Enggak. Yang dilihat yang terpenting adalah datanya terus dia gelem pelayan atau enggak, dilihat passionnya dia suka bola atau enggak. Kalau semua itu didapat nanti tinggal diarahkan, dipola, dididik. Oh, sama satu lagi Mas Hendra. Ini Yes. enggak cuma buat cowok, jadi cewek juga Oh, bisa. cewek ono? Ada. Kalau usia grassroots kan ada gendernya juga. itu masih bisa di mix ya. Oh, gitu. Masih bisa. Cewek bisa. Masih bisa. di mix kalau Lagi kan sekarang sepak bola cewek udah sesuatu Wah, yang ini iya kan. betul. Apalagi punya koneksi Mas Fatar Diansar, MFJ Putri. Oleh api. Nah, dalane ono, iku sing paling penting. kalau ngerti apa moro-moro melok Arema Momen. Arema Women. Oke. Menjanjikan loh. Nah, dengan manajer Arema FC Women, Mas Fuad juga sudah saling koordinasi nggak? Yang jelas saya sudah bilang sama Pak Darmaji sih. Saya Itu untuk akademi Aremanya. Untuk akademi Aremanya. Siapa tahu nanti dari saya ada 1 2 3 4 5 sampai berapa. Direkomendasikan. Siapa tahu. Mas ini- Fuad juga. Ya cewek bisa lewat Mas Fuad. Nah, Nah, sementing itu jenjang karir artinya ada. Wis gak usah ragu-ragu, segera gabung di Dendi Santoso Soccer School. Terima kasih. Salam satu jiwa. terima kasih, Arema. Mau jadi bagian dari Dendi Santoso Soccer School? Ayo daftar dan bergabung bersama kami di sini.